Misalnya nih ada teman-teman Cryptosias atau nggak mungkin member baru di Crypto World ID yang masih mungkin belum terbiasa dengan beberapa term di sini, jangan khawatir karena kalian bisa aja tinggal klik link untuk Discord Crypto World ID yang ada di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik, di situ kita ada segala hal. Jadi nggak hanya tentang konten-konten seputar kripto, update-update kripto, info airdrop, giveaway juga guys. Jadi kalian silakan masuk karena kita akan segera lakukan hard launch. Di situ kita bakal lakukan banyak giveaway. Jadi kalian pastiin kalian join sekarang supaya nggak ketinggalan infonya. Dan juga nggak hanya itu, karena kita di situ adalah sebuah komunitas kripto. Jadi kalian juga bisa saling bertanya dan mungkin berdiskusi atau nggak mungkin minta pendapat satu sama lain. Betul, Vanessa? Betul sekali. Betul sekali. Ini tuh sebenarnya lagi banyak topik diskusi di antara Cryptosias di luar sana nih, Vanessa. Kekhawatiran tentang BlackRock dan influence-nya dalam kripto. Nah, pendapat kamu gimana nih tentang BlackRock di pasar kripto saat ini? Kalau menurut aku oke-oke aja sih, karena dengan mereka main mereka ikut ke market itu kan mereka jadinya keluar yang namanya ETF kan, Betul sekali. Exchange Traded Fund, which is mereka juga mendorong crypto market ini. Jadinya, kalau misalnya kalau kita lihat dari sisi player biasa ya, kayak dengan mereka mendorong market cap, ya kita gainnya juga banyak gitu loh. Betul sekali. Walaupun BlackRock itu mungkin orang kenalnya kayak, oh mereka kan satu company ya, tapi gimana, maksudnya centralized atau enggak sih gitu. Mungkin ada orang yang bingung antara hal itu. Ya, jadi anggap aja BlackRock itu sama kayak kita juga pemain, dia juga pemain gitu. Betul Cuma banget. bedanya skala dia itu jauh lebih besar. Ibaratnya kayak ikan paus ya. Kayak bapaknya si ikan Betul. paus gitulah ibaratnya. Maksudnya yang perlu orang ingat, jadi sistem ETF segala macam BlackRock yang mereka pakai itu kuncinya cuman mereka itu pakai decentralized network, centralized players gitu aja. Betul. Intinya sebenarnya cuma itu. Betul banget. Jadi nothing change sih sebenarnya ya. Mau nggak mau when you're owning ya tokens dan any asset itu dalam bentuk kripto, mau nggak mau you're part of the system kan, dan sistemnya itu mau nggak mau decentralized. Nah, cuman yang kayak kamu bilang itu, sebenarnya ini yang lagi jadi isu di antara Cryptosias di luar sana sih sebenarnya di ruang kripto ya. Kekhawatiran karena aset yang mereka pegang itu besar sekali kan. Ya, karena memang Betul. mereka ini saat ini di dalam dunia nyata aja ya. Kita nggak ngomong aset kripto itu nggak nyata. Cuman kan kita ngomong itu semua itu kan digital ya. Dan kayak real money kita bilangnya ya. Mereka itu udah jadi sebenarnya financial institution yang udah di kayak monsternya lah ibaratnya. Mereka kayak emang juaranya gitu loh. Total basically total moneter yang mereka ada itu tuh udah paling kayak wah lah gitu loh, nggak ada yang ngalahin. Nah, dengan mereka membuka ETF dan banyak mungkin investor tradisional yang mungkin tadinya tidak percaya atau setidaknya mungkin udah tertarik dengan kripto tapi nggak berani, sekarang jadi berani dan mereka beli ETF untuk Bitcoin. Dan disitulah mereka sekarang jadi angkanya besar lagi. Jadi aku setuju dari segi positif tentunya ini bagus banget. Kenapa? Karena sejak itu kan kita ngelihat ya, lihat aja Bitcoin lah, pertumbuhannya luar biasa sejak Bitcoin ETF dijalankan kan. Nah, dan ngomongin tentang custodial wallet dan platform centralized kayak gini, kita masuk ke dalam topik kedua ya, tentang desentralisasi. Dan ini sebenarnya decentralization. Coba Vanessa bahas sedikit nih, mungkin bisa sharing-sharing kepada Cryptosias di sini. Decentralization itu apa sih sebenarnya? Dan apa artinya Jadi untuk ruang kripto? Apa ya? Kalau desentralisasi itu ibaratnya nggak ada orang ketiga yang megang aset kamu. Betul. Gitu. Kalau misalnya contohnya ya, kalau misalnya kita mau tarik duit ke itu kan ada orang ketiganya yaitu si bank. Betul. Antara tabungan kita dan duit kita itu ada si bank. Betul. Nah, kalau di kripto itu basically desentralisasi itu tidak ada orang ketiganya. Jadi misalnya kamu menggunakan app itu kan, misalnya menggunakan, kalau kita bilang kita gunain Ledger atau kita pakai MetaMask, itu kan sebuah aplikasi. Tapi kan nggak ada limit, kayak kalau misalnya gue mau narik nih 1 juta, kalau di bank kan nggak bisa, mesti lewat prosesnya lah segala macam, yang suratnya. Nah kalau di kayak blockchain, the idea of third parties-nya itu udah nggak ada. Jadi ya udah, kamu tinggal verifikasi, kalau
verifikasi blok gitu ya, itu kan juga bukan kamu yang validate, itu orang lain yang validate asal transaksinya itu benar, kayak nomor jumlahnya itu benar. Ya udah gitu aja. Itu konsep dari desentralisasi kalau kita lihat dari kripto ya. Betul dari banget. crypto trading gitu. Iya. Kalau misalnya dalam blockchain itu mungkin lebih ke aplikasi-aplikasinya. Jadi misalnya kalau kita punya, misalnya kita mau beli rumah, itu kan kita butuh orang ketiga, Betul. yaitu si Brokernya ya. real estate agentnya kan, Iya, brokernya ya. betul. Nah, kalau misalnya kita pakai blockchain, itu konsepnya desentralisasi di mana suratnya segala macam itu ada di internet gitulah. Jadi nanti kalau udah desain semuanya udah di verified, ini tuh punya kamu. Betul banget. Jadi kalau contohnya itu kayak NFT lah kalau mau dibilang. Jadi kita bisa lihat NFT itu sebagai, oke kan NFT itu gambar, tapi coba lihat NFT itu sebagai dalam sistem jual beli kayak rumah gitu. Jadi kita nggak perlu orang ketiga, kita tinggal pergi ke marketplace, verified, semua udah bener di blognya, ya udah punya kita gitu.